Lu pernah kepikiran nggak? Kenapa kerajaan segede Sunda Pajajaran itu jatuhnya nggak glamor kayak Majapahit atau Sriwijaya? Maksud gue, Majapahit kan masih ada sisa reruntuhannya, ada catatan dramanya. Lah Pajajaran, dia tuh kayak hilang di telan bumi, ninggalin pertanyaan yang lebih banyak daripada jawabannya. Anjir, ini bukan sulap, ini sejarah. Tapi tunggu dulu, sejarah yang tercatat itu cuma kulitnya. Jauh di dalam ada rahasia yang udah dikunci rapat-rapat. Sebuah ramalan yang bahkan raja sendiri yang buat. Ramalan bukan cuma soal kejatuhan, tapi juga tentang sebuah kode rahasia keturunan raja yang masih hidup dan menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Geger kan? Ini bukan dongeng. Ini adalah Wangsit Siliwangi. Ramalan terakhir dari Prabu Siliwangi yang sekarang lagi viral di kalangan spiritualis. Gue yakin lo pernah dengar nama Prabu Siliwangi, raja paling legendaris di tanah Pasundan. Dia bukan cuma jago perang, tapi juga seorang ahli spiritual yang kebijaksanaannya udah diakui dari Sabang sampai Merauke. Bayangin, kita ngomongin periode di mana Eropa masih sibuk perang salib. Di sini, udah ada kerajaan yang punya sistem hukum, toleransi beragama yang tinggi, dan militer yang disegani. Kerajaan ini, Pakuan Pajajaran, adalah puncak keemasan Sunda. Bagian 1. Misteri hilangnya sebuah peradaban. Coba kita mundur dikit ke abad ke-16. Saat itu, Pajajaran lagi dikepung bukan oleh musuh dari jauh, tapi dari anak sendiri, yaitu kesultanan-kesultanan Islam di pesisir utara, terutama Banten dan Cirebon. Secara militer, Pajajaran itu kuat. Mereka punya benteng yang kokoh, punya strategi yang canggih. Harusnya, kalau perang itu epik. Ada darah, ada heroik, ada pengkhianatan besar yang dicatat tebal di buku sejarah. Tapi yang terjadi malah beda. Di tahun 1579, ibu kota Pajajaran di Pakuan itu benar-benar ditinggalkan. Bukan karena kalah perang, tapi karena Raja Prabu Siliwangi, atau saat itu mungkin keturunannya, memilih untuk pergi. Ini poin pentingnya. Memilih untuk menghilang, bukan dipaksa untuk menyerah. Analogi warung kopinya gini nih, bayangin lo punya warung kopi paling ramai di kota. Tiba-tiba, bukannya lo pertahanin mati-matian, lo malah tutup warung lo, kunci pintunya, terus lo sebarin rumor kalau lo pindah ke dimensi lain bareng semua resep rahasia dan semua pelanggan setia lo. Gak masuk akal kan? Itu yang terjadi sama Pajajaran. Mereka gak mau tunduk, mereka gak mau mengganti keyakinan, jadi mereka milih jalan yang ketiga, gak leluhur, atau menghilang ke alam spiritual, membawa serta pusaka dan inti peradaban mereka. Ini yang bikin perdebatan sejarah nggak pernah kelar. Kejatuhannya itu adalah spiritual, bukan militer. Ini udah makan durasi 2 menit lebih, dan kita baru masuk ke kulit luar misterinya. Bagian 2. Detil Wangsit Siliwangi. Ketika Raja meramal kejatuhan diri sendiri. Kenapa Raja bisa sebegitu santai menghadapi kehancuran? Karena dia udah tahu. Dia sudah membuat Wangsit Siliwangi atau wasiat ramalan. Ini bukan ramalan ala dukun beranak, tapi semacam blueprint nasib sebuah bangsa. Wangsit ini disampaikan saat Siliwangi menghadapi anak dan menantunya sendiri, yang memilih memeluk agama baru. Di momen perpisahan emosional itu, Siliwangi mengeluarkan ramalan yang isinya gila banget. Dia bilang begini, "Maneh nu arek turun, kadieu geura. Engke jaga mun incu putu urang geus pada mikaresek, lamun nagara urang geus lali ka Purwadaksi." Kira-kira terjemahan warung kopinya? Kalian yang mau ikut jalur baru, silahkan. Tapi kelak, kalau cucu cicit kita sudah saling memangsa, kalau negara kita sudah lupa pada leluhurnya, saat itulah Pajajaran akan kembali. Wangsit ini bukan cuma bilang bakal hancur, tapi memberikan tanda-tanda spesifik. 1. Tanda lingkungan.
Alam akan rusak, hutan ditebangi, sungai kotor. 2. Tanda sosial. Orang akan lupa budi pekerti, anak melawan orang tua, pemimpin zalim, dan yang paling mengerikan, pucuk awi ngaroyom kasagara. Interpretasi modern ini sering dikaitkan dengan intervensi asing atau korupsi yang sudah parah sampai ke akar-akarnya. Intinya, Siliwangi meramalkan bahwa kejatuhan Sunda bukanlah karena serangan fisik, tapi karena kerusakan moral dan spiritual dari dalam. Kerajaan itu jatuh karena manusianya yang lali. Bayangkan jika CEO perusahaan besar sebelum perusahaannya bangkrut sudah meramal semua tanda-tanda kejatuhan berdasarkan etika kerja karyawannya sendiri. Mind-blowing. Bagian 3. Debunking mitos. Kekalahan versus pilihan spiritual. Banyak orang salah mengira bahwa Prabu Siliwangi itu kalah perang, terus kabur jadi harimau. Itu mitos yang terlalu disederhanakan dan dramatis. Faktanya, Siliwangi memilih jalan spiritual yang sangat radikal. Dia dan sebagian besar pengikutnya yang setia melakukan semacam mogok spiritual nasional. Mereka nggak mau melawan saudara sendiri, tapi mereka juga nggak mau menyerah. Plot twist. Fakta mengejutkan. Disinilah letak kode rahasia yang gue maksud. Dan ini adalah riset perhatian lo. Siliwangi nggak pergi tanpa meninggalkan jejak fisik. Dia nggak lari dan jadi harimau beneran. Dia meninggalkan titipan hidup dalam bentuk komunitas-komunitas yang secara fisik masih ada sampai sekarang. Komunitas ini adalah Bank Data Peradaban Sunda Kuno. Mereka adalah keturunan raja yang masih hidup, tapi bukan dalam bentuk pangeran kaya raya di istana tersembunyi. Mereka adalah kasepuhan dan komunitas adat terasing di pelosok Jawa Barat dan Banten. Siapa sih kasepuhan ini? Mereka adalah kelompok adat yang sangat ketat menjaga tradisi. Seperti kasepuhan Banten Kidul di lereng Gunung Halimun, atau bahkan saudara jauh mereka, Baduy. Kenapa mereka ini disebut keturunan raja dan pemegang kode rahasia? Karena kode rahasia itu bukan DNA, tapi pikukuh. Pikukuh adalah ketetapan, janji, atau prinsip hidup yang gak boleh dilanggar. Inti pikukuh mereka adalah 1. Tidak merusak alam. Mereka punya sistem pertanian yang sangat tradisional, menolak teknologi modern yang merusak, dan menjaga hutan sebagai mandala atau kawasan suci. 2. Menjaga naskah dan adat. Mereka menyimpan memori kolektif dan naskah kuno, yang isinya adalah wangsit dan cara hidup Sunda wiwitan. 3. Menunggu waktu. Mereka secara turun-temurun diinstruksikan untuk ngampihan dan ngadagoan. Mereka adalah jam pasir yang menunggu semua tanda-tanda ramalan Siliwangi terpenuhi. Bayangkan jika mereka ini adalah software kuno yang tetap berjalan di hardware yang sama, sementara dunia luar sudah ganti ke ribuan versi baru yang bagi. Mereka adalah garansi bahwa Sunda yang asli itu tidak mati, hanya sedang tidur. Mereka ini adalah perwujudan dari Wangsit Siliwangi. Segmen 5. Konsekuensi jika kode rusak, ancaman Ratu Adil. Apa efeknya kalau kode ini rusak? Ini yang paling menyeramkan, guys. Dalam konteks Sunda, Wangsit Siliwangi ini selalu dikaitkan dengan narasi Ratu Adil. Bukan Ratu Adil dari ramalan Jawa yang akan datang sebagai penyelamat politik, tapi lebih pada Ratu Adil yang merupakan restorasi moral dan spiritual total. Jika kesepuhan mulai lali, jika mereka mulai tergerus modernisasi dan merusak pikukuh mereka, itu artinya ramalan raja sudah benar-benar selesai dan tidak ada lagi yang tersisa. Tapi, sisi lain yang membuat geger adalah janji raja. Lamun cai ges loba, tapi manusa ges paremen obor.
urang rek balik deui, ngabawa deui kahirupan. Ini artinya, sang raja akan kembali saat kondisi negara sudah mencapai titik paling nadir. Siapa yang akan kembali? Bukan fisik Siliwangi, tapi seorang keturunan yang berhasil mengaktifkan kembali kode rahasia tersebut. Dia bukan pemimpin politik biasa, tapi pemimpin yang mengintegrasikan spiritualitas Sunda kuno dengan kehidupan modern. Itu yang dicari dan dinanti-nantikan oleh banyak spiritualis saat ini. Mereka mencari individu yang darah dan jiwanya membawa pikukuh yang utuh. Segmen 6. Kenapa ramalan ini geger lagi sekarang? Jawabannya simpel, karena tanda-tanda yang diramalkan Siliwangi sudah makin nyata di depan mata kita. Lihatlah Jakarta dan sekitarnya. Banjir, polusi, krisis moral, ketimpangan ekonomi yang parah. Ini semua adalah checklist dari Wangsit Siliwangi. Cai gede, tapi paremen obor. Kasus nyata, setiap ada krisis lingkungan besar di Jawa Barat, para aktivis sering mengutip Wangsit Siliwangi untuk menentang pembangunan atau perusakan alam. Mereka menggunakan kode rahasia yang dijaga kasepuhan sebagai landasan hukum moral yang lebih tua dari hukum modern. Mereka bilang, kalau kita mau keluar dari masalah ini, kita harus mencari dan mengenali keturunan raja yang sudah menguasai kode rahasia itu, atau minimal, kita menjadi keturunan raja itu dengan mengamalkan pikukuh di kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan cuma urusan Sunda lagi, guys. Ini adalah template bagaimana sebuah peradaban kuno mencoba memastikan survivalnya di tengah lautan perubahan. Sebuah pesan tersembunyi yang ditujukan bukan ke masa lalu, tapi ke kita yang hidup sekarang. Jadi Pajajaran itu nggak hancur. Dia cuma pindah server dari dunia fisik ke dunia spiritual, meninggalkan password dan username yang dijaga oleh komunitas adatnya, si pemegang kode rahasia, Pikukuh. Pertanyaannya sekarang, setelah lo tahu kalau keturunan raja itu bukan tentang darah biru, tapi tentang prinsip hidup yang ketat, apakah lo merasa Wangsit Siliwangi ini adalah ramalan tentang kembalinya seorang raja fisik, atau ini adalah panggilan buat kita semua, orang awam, untuk mengaktifkan kode rahasia dalam diri kita? Mungkin kebangkitan Pajajaran itu bukan kembalinya istana megah, tapi kembalinya karakter Sunda yang santun, adil, dan mencintai alam. Gimana menurut lo? Apakah lo pernah ketemu seseorang yang lo rasa dia membawa kode rahasia dari Wangsit Siliwangi ini? Coba sharing di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan pembahasan geger lain yang bakal bikin otak lo muter. Sampai jumpa di episode berikutnya.